kami dari kelompok presentasikan mengenai strategi desentralisasi teritorial. Yang pertama, pengertian desentralisasi teritorial, yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut autonomi. Batas pengaturannya adalah daerah. Dengan adanya desentralisasi teritorial, maka hal-hal berikut akan muncul. Yang pertama, daerah otonom. Terus yang kedua, memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi daerah otonom. Yang ketiga, penyerahan wewenang pemerintahan di bidang politik dan administrasi. Yang keempat, hal yang diserahi wewenang politik dan administrasi adalah daerah otonom. Yang kelima, menimbulkan otonomi daerah. Yang keenam, daerah otonom berada di luar hierarki organisasi pemerintahan pusat. Hubungannya adalah antar organisasi publik. Yang ketujuh, wewenang yang diserahkan terbatas pada wewenang pemerintahan, yaitu wewenang yang dimiliki presiden dan para menteri. Yang kedelapan, pembiayaannya dari APBD. Nah, dari desentralisasi teritorial itu, otonomi daerah muncul. Otonomi daerah adalah strategi dari desentralisasi teritorial. Otonomi daerah, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh aktivitas otonomi daerah adalah aturan kebijakan daerah, penentuan UMR, penggunaan APBD, retribusi daerah, dan desentralisasi kehutanan. Selanjutnya pembagian otonomi daerah. Yang pertama, bagian provinsi. Provinsi adalah daerah yang terdiri dari beberapa kabupaten dan kota yang tingkat pemerintahannya berada di bawah pemerintahan pusat. Strukturnya sebagai berikut. Yang pertama ada gubernur yang di sebelahnya yaitu DPRD. DPRD diwakilkan oleh sekretaris DPRD. Dan gubernur diwakilkan oleh wakil gubernur yang dibagi menjadi 3 jenis lagi. Yang pertama dinas daerah, lembaga teknis, dan juga sekretaris daerah atau sekda. Lalu yang kedua ada kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota adalah daerah tingkat 2 dalam pembagian wilayah yang pemerintahannya berada di bawah pemerintahan provinsi. Strukturnya itu yang pertama ada bupati dan wali kota yang diwakilkan oleh wakil bupati dan wali kota. Yang kedua ada sekda atau sekretaris daerah. Di bawah itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada satuan polisi pamong praja atau satpol pp. Yang kedua ada kecamatan diwakilkan oleh desa dan kelurahan. Yang ketiga adalah lembaga teknis daerah dengan diwakilkan oleh badan dan juga kantor. Dan yang keempat ada dinas daerah yang diwakilkan oleh unit pelaksana teknis atau UPT dan juga cabang dinas. Yang ketiga ada kecamatan dan distrik. Kecamatan dan distrik adalah wilayah administratif yang pemerintahannya berada di bawah pemerintahan kabupaten dan kota. Struktur pemerintahan kecamatan yang pertama ada camat, lalu kedua ada sekretaris camat yang dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu subak umum dan kepegawaian dan subak penyusunan program dan keuangan. Camat dibagi menjadi 5 seksi lagi, yaitu seksi pemerintahan, seksi tertib, seksi perlindungan masyarakat, seksi kesejahteraan sosial, dan juga seksi pembangunan. Setelah camat, bagian paling bawah yaitu desa. Lalu yang keempat ada kelurahan dan desa. Kelurahan dan desa adalah tingkat ke wilayah terakhir dalam pembagian wilayah di Republik Indonesia. Struktur pemerintahannya sebagai berikut. Yang pertama ada kepala kelurahan yang diwakilkan oleh sekretaris keduanya. Lalu kepala kelurahan dibagi menjadi 4 jenis lagi bagiannya. Yang pertama seksi pemerintah, yang kedua seksi tertib, yang ketiga seksi yanum, dan juga yang keempat seksi ekbang keksos. Kepala kelurahan dibagi menjadi 5 kaling. Ada kaling 1, kaling 2, kaling 3, kaling 4, dan juga kaling 5. Lalu strategi otonomi daerah. Strategi otonomi daerah dibagi jadi ada 8. Yang pertama, peningkatan harmonisasi perundang-undangan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan bekerja dengan efektif. Melalui tahap penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas dan pengharmonisasian di tingkat internal pada Pemrakasa dan koordinasi pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah untuk meminimalisasi agar
produk hukum kabupaten atau kota yang dihasilkan tidak bertentangan dengan undang-undangan yang lebih tinggi dengan Regulatory Impact Assessment atau RIA, yaitu metode penilaian secara sistematis terhadap dampak dari tindakan pemerintah dan mengkomunikasikan informasi kepada decision maker dan masyarakat. Yang ketiga, revitalisasi musyawarah perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat dicapai dengan mengoptimalisasikan sumber daya atau pemerintah, perbankan, dan swasta untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan memperbaiki teknis perencanaan dan penganggaran. Yang keempat, perkuatan implementasi penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen yang terkait dengan kejelasan dalam tujuan pelaksanaan atau tanggung jawab anggaran serta sistem pengelolaan anggaran dengan menerapkan prinsip money follow, function follow by structure. Yang kelima, peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan untuk mengefektifkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi antar sektor dan para pihak terkait maupun antara pusat dan daerah. Yang keenam, peningkatan koordinasi penataan ruang dan wilayah untuk menyelenggarakan penataan ruang wilayah nasional secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan menyelenggarakan penataan ruang lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional dan Daerah atau BKPRN dan BKPRD. Yang ketujuh, peningkatan koordinasi pembangunan perbatasan untuk mengelola batas wilayah negara dan mengembangkan kawasan perbatasan yang melibatkan banyak pihak melalui penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan serta pengindikasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, peningkatan koordinasi mitigasi bencana untuk mengatur kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah melalui penetapan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi di dalam prioritas pembangunan nasional.